warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terkhusus hari ini adalah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini Kamis 5 Januari 2023 dalam rangka pembebasan modul 1.4 aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 SMP Muhammadiyah 31 Banyuwangi. Selanjutnya, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 31 Banyuwangi, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta PKS, dan Bapak Ibu Guru beserta staf yang bisa atau yang menyempatkan waktunya berhadir hari ini. Selanjutnya, marilah kita buka acara hari ini. Aksi nyata modul 1.4 pembebasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SMP Muhammadiyah 31 Banyuwangi dengan mengucapkan basmalah. Bapak Ibu sekalian, acara yang pertama adalah kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah tidak berkenan lagi rekan-rekan guru yang sama-sama kita hormati. Pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita mengikuti acara aksi nyata modul 1.4 pembebasan budaya positif SMP Muhammadiyah 31 Banyuwangi. Kemarin kita ada diundang oleh guru-guru senior kita, yaitu ada Ibu Firliana Harahap SPD, Ibu Hajar Kinerja MPDI, dan Ibu Siti Baroro Rangkuti SPD yang merupakan kandidat calon guru penggerak dari sekolah kita. Ini adalah merupakan langkah yang bagus untuk kawan-kawan sekalian, rekan-rekan guru, supaya nanti bisa mengikuti jejak langkah daripada kawan-kawan kita ini. Seterusnya kepada rekan-rekan guru sebagai calon guru penggerak angkatan 8 ini, dimohon supaya nanti apa hasil-hasil yang sudah diambil dari lokakarya, dari seminar, dari pelatihan yang sudah didapatkan dalam acara guru penggerak ini bisa diimbaskan, karena tujuan dari guru penggerak itu adalah untuk menggerakkan sekolah, menggerakkan guru, menggerakkan komunitas, dan menggerakkan supaya ke depan lebih baik daripada satuan-satuan pendidikan sekolah yang ada di sekitar kita ini. Yang pertama, kita gerakkan dulu guru-guru kita di sekolah ini. Yang kedua, nanti baru ke rekan-rekan guru di sekolah yang lain. Kepada ibu yang calon guru penggerak ini, kiranya diberikan kemudahan dan diberikan jalan yang tidak ada halangan supaya nanti sukses ke depan, dan alhamdulillah nanti finalnya ini lulus menjadi guru penggerak dan menerima sertifikat guru penggerak dari Kementerian Pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 31 Banyuwangi. Nasrullah wa fatul qorib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya adalah pembebasan budaya positif oleh CGP Ibu Eti MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur tidak terhingga kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat rahmat yang banyak, di mana pada hari ini kita semua masih bisa berhadir di sekolah yang kita cintai. Selawat berserta salam kepada Nabi Muhammad SAW
sebagai uswatun hasanah yang kita pedomani dan yang kita ikuti ajarannya, insyaallah kita mengikuti ajarannya selama kita di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 31 Pedagungan dan para kawan-kawan semuanya, para rekan guru yang hadir pada hari ini. Pertama sekali saya berterima kasih kepada Bapak Kepsek yang telah memberikan akomodasi ataupun motivasi kepada kami bertiga untuk melakukan atau melaksanakan calon guru penggerak. Dan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga kepada kawan-kawan semua, walaupun di tengah hari yang panas begini masih mau meluangkan waktunya bagi untuk mendengarkan yang akan disampaikan hari ini. Baik, di sini materi yang akan kami sampaikan adalah budaya positif di sekolah. Ini judulnya sama semua tiga. Namun sebelum kita membahas ini, kita lihat satu persatu. Budaya. Yang dimaksud dengan budaya itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tidak lagi terpaksa kita. Itu adalah budaya. Kalau masih terpaksa, itu bukan lagi budaya, tapi keterpaksaan. Sementara positif, kita semua tahu apa itu positif, yaitu hal-hal yang mengarah kepada kebaikan. Nah, di sini ada di sekolah. Jadi budaya itu banyak. Ada budaya di rumah, budaya di sekolah, dan budaya di tengah masyarakat. Dari sini saja berbeda. Mungkin budaya di rumah beda dengan budaya di sekolah. Nah, ini khusus untuk budaya di sekolah. Dari sini ada prinsip yang saya ambil dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi selama ini kita merasa merdeka kalau tidak ada lagi yang menjajah. Kan seperti itu, merdeka berarti tidak ada lagi yang menjajah. Tapi sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantara bukan itu. Yang dimaksud dengan merdeka itu adalah kita bisa memerintah diri kita sendiri. Karena memerintah orang lain itu mudah. Yang paling sulit itu adalah memerintah diri kita sendiri. Nah, jadi orang yang mampu memerintah dirinya baru dikatakan orang yang sudah merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan beliau ini. Baik, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita hari ini hanya akan membahas masalah budaya positif di sekolah. Pertama, budaya positif itu adalah nilai-nilai. Ini nilai. Nilai itu nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, ada beberapa nilai atau keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini nilai yang kita harapkan kepada murid. Ada 3. Pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selain itu, budaya positif terlihat dari sikap dan aktivitas keseharian seluruh warga sekolah. Yang dikatakan warga sekolah bukan hanya murid, tapi semua yang ada di lingkungan sekolah. Baik itu guru, penjaga sekolah, yang di kantin, itu adalah warga sekolah. Itu kita harus bedakan mana yang murid sekolah dan warga sekolah. Yang ketiga, dalam menciptakan budaya positif di sekolah tidak dapat berdiri sendiri. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi diperlukan adanya kolaborasi dari seluruh kekuatan yang ada, baik di dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Nah, tentu dalam sekolah harus ada dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru seperti kita sekarang ini. Ini termasuk yang ketiga. Murid dan dari luar sekolah ada orang tua. Ada orang tua, ada komite kita, ada pengawas kita, dan serta lembaga kemasyarakatan. Karena kita ini berbentuk organisasi, berarti ada di Kesbek yang mewadahi kita. Nah, barulah ini bisa terlaksana. Jadi kalau hanya oleh guru saja, oleh guru yang bersangkutan, atau guru bidang studi, atau wali kelas, budaya positif ini tidak akan terlaksana. Tapi harus ada dari beberapa komponen tersebut di atas. Oh, ini masih lanjutan. Harapan budaya positif dalam aktivitas belajar mengajar sehari-hari di sekolah
sangat berkaitan dengan nilai-nilai lainnya. Selain tadi yang bertanggung jawab, ada beberapa budaya positif yang kami ambil di sini khusus di modul tadi. Yang pertama, dari budaya positif ini akan kita lihatlah ada penerapan budaya religius, mandiri, bertanggung jawab, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan disiplin. Murid dapat mengembangkan nilai-nilai positif meskipun tanpa ada pengawasan dan guru. Nah, jadi begini maksudnya itu. Di masalah religi, kita sebagai sekolah yang berbasis agama Islam, tentu ini di nomor satu kan. Kayak saya buat itu religi nomor satu. Untuk berbeda religi nomor satu. Religius itu nomor satu. Di mana kita mengutamakan religi. Makanya kita melaksanakan sholat duha berjamaah, doa bersama, sholat zuhur berjamaah, dan lain-lain. Itu dari segi kegiatan belajar mengajar. Tapi ada budaya religi ini yang tidak masuk dalam pembelajaran, yaitu dari kegiatan kita sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, contoh penerapan pengucapan salam atau cara berpakaian itu juga termasuk budaya religi. Bagaimana cara berpakaian murid, bagaimana cara berpakaian guru, nah itu juga menunjukkan penerapan religius di sekolah. Demikian juga dengan mandiri, bertanggung jawab, bernalar kritis, kreatif, gotong royong. Dan ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, tapi mungkin butuh pembenahan atau perbaikan lagi. Contohnya di sini di mandiri, anak-anak sudah bisa membuang sampah sendiri tanpa diawasi. Selama ini kita melihat kalau nggak ditegur, itu sampah di depan matanya dibiarkan. Nah, kita harapkan setelah ini terlaksana nanti, anak-anak sadar jika gelas aqua dia ambil taruh ke tempat sampah. Jadi nanti target kita seperti itu. Nah, sehingga terjadilah anak yang bernalar kritis, butuh disiplin dan sebagainya. Budaya menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan murid, modal utamanya adalah disiplin. Itu modal utama, disiplin. Disiplin yang kuat atau disiplin diri untuk memiliki motivasi internal menuju sebuah tujuan atau cita-cita, sesuatu yang berharga dan bermakna. Atau disebut juga motivasi internal yang datang dari dalam diri kita, di mana satu pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Penekanannya adalah membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahan mereka. Ini menjadi pertama. Jadi kita tidak lagi mengkritik anak, tapi berikan yang terbaik. Jadi banyak kita kadang-kadang selama ini kita mengkritik aja, tapi kita tidak memberikan contoh yang terbaik. Itu yang mengkritik terus kepada anak. Jadi guru harus memiliki peran kunci dalam mengembangkan positif dengan penciptaan ruang kelas maupun di luar kelas. Jadi budaya positif ini tadi bisa di dalam kelas, juga di luar kelas, khususnya di lingkungan sekolah. Dan berpusat pada peserta didik dan melibatkan orang tua untuk bekerja sama. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan. Jawabannya cuma 2, setuju, tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau Pak Panji, jawabnya setuju atau tidak setuju? Setuju. Pak Zul? Setuju. Pak Ahyar? Dari Ibu 1 Bu LH? Setuju. Oke, nanti kita jawab betul apa enggak ya Bu ya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Benarkah menurut Pak Ali Hakim? Pak AL? Setuju apa tak setuju Pak? Pernyataan kedua. Setuju. Oke. Pak Samas? Setuju. Satu lagi dari 2, 3. Setuju. Semuanya setuju ya, 1 dan setuju. Ketiga, memberi penghargaan
dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak? Setuju. Ibu SM? Setuju. Nanti kita minta tahan dulu ya jawabannya. Benar apa tidak? Baik. Lanjut. Nah sekarang di sini ada kegiatan kepala tangan. Saya mengambil 2 orang di sini. Yang besti-besti itu mana? Oke, depan. Ibu LH, tolong Ibu tulis apa hal yang paling rahasia di sini. Dan Ibu remuk, Ibu genggam. Rahasia enggak. Apa? Waktu tadi tulis apapun rahasia Ibu. Apa yang Ibu tulis di sini? Oke, satu. Terserah. Jumlah uang yang ada di rekening ini pun juga boleh. Saya tahu besti jangan tengok. Oke, genggam kuat-kuat. Ada orang yang bisa memegang. Oke, berarti ada banget. Oke, digenggam. Sekarang ada teman Ibu yang tak bisa dipisahkan sama sekali setiap hari. Atau kita sebut besti. Oke, saya pinjamkan besti saya. Ibu ini ingin tahu apa rahasia yang dipinjamkan. Tapi itu Ibu mau ngasih apa tidak, itu terserah Ibu. Sekarang silakan digenggam tangannya. Apakah Ibu mau buka dengan tangan Ibu atau Ibu pertahankan itu rahasia Ibu? Silakan kita belum berdua. Kasih jalan tangannya biar dipegang. Nah, Ibu bisa memperoleh informasi ini. Ibu boleh membujuk, memaksa, bagaimanapun. Yang penting informasi ini dapat terus. Silakan. Oke, silakan. Iya, saya silakan, Bu. Lanjut. Oke, jadi ini gimana? Apakah Ibu rela menghasilkan hasilnya tadi? Oke. Tadi cobalah sekali kata kecil sudah kita lakukan. Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara membuka Anda tidak memberikan beda tersebut. Bisa membujuk, mengancam halus memprovokasi, menghardik malah merayu seperti yang saya tadi. Apa saja dapat agar dapat membuka kepala tangan Anda. Alhamdulillah dua-duanya bisa buka kepala tangan tanpa ada kekerasan, ya Bu ya. Satu dengan bujukan, ini belum diminta dikasih. Oke, nah di sini kita di stimulus respon atau ada di sini kolom stimulus respon, ada teori kontrol untuk dilihat. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu baru kata stimulus respon. Sementara untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini ada perbedaan. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira Pak tadi bisa nggak kita mengubah orang berpandangan kita? Nggak bisa ya Pak ya. Tapi kalau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, beda. Kalau tadi kita memaksa. Kalau yang kedua, kita yang memahami. Kan dosen bedanya. Nah, itu bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Yang kedua, berperilaku buruk melihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya begitu. Kenapa dulu? Nah, tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Buruk pasti ada tujuan. Orang mencuri pasti ada tujuan. Itu menurut saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Yang tadi yang kita lakukan.
Yang kedua, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Walaupun bagaimana orang menggunakan kita tak apa bisa. Tapi kalaupun kita sebesar apapun rahasia tadi, tapi kalau kita ikhlas menggunakan tangan, dan tidak jadi, intinya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, kebenarannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikut, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah, kalau nggak berhasil tadi saya, apa yang akan terjadi? Awas, pasti ada pemaksaan. Nah, sementara yang berpikir memiliki stimulus respon. Model berpikir ini ada menang, ada kalah. Bisa menang, bisa kalah. Tapi bagi orang yang memiliki teori kontrol, dia nggak berpikir kalah, menang. Jadi ada dua cara berpikir paradigma di sini. Yang memiliki paradigma stimulus respon, ada dua kemungkinan, bisa kalah. Kalau orang yang memiliki teori kontrol, dia hanya berpikir menang dan refleksi teori kontrol. Di sini ada menurut William Glasser, kesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan guru. Jadi kita semuanya guru. Pada dasarnya 5 ini yang kita lakukan sehari-hari, tapi kita selama ini nggak tahu. Ternyata ini loh. Nah, pertama yaitu teori kontrol penghukum. Nanti silakan ibu-ibu bapak rasakan ketika saya mau berasa ya. Di mana penghukum ini cirinya, artinya guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih jauh lagi. Pasti setiap ini kita, bagaimana supaya anak lebih begini? Berarti harus lebih disiplin lagi. Berarti harus ditambah lagi ininya, hukumannya harus begini. Nah, begitu bagi guru yang memiliki teori penghukum. Nah, ciri-cirinya ini banyak. Pertama, bagi teori penghukum ini ciri-cirinya, kalau marah suaranya kuat, menghardik, membentak, mata melontot, berunjuk. Itu ciri-ciri. Yang kedua, ada guru yang mempunyai teori kontrolnya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini ada enggak? Ini masih ibu. Guru akan bersuara lebih lembut. Dengan membuat orang merasa bersalah, biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kalau dalam perkara biasa ini renungan suci namanya, di mana kita menangis menyesali kesalahan kita itu. Nah, di sekolah juga ada guru yang menghibah kepada muridnya. Aduh nak, katanya, jangan begitu sayang, begini. Nanti ibu bagaimana? Nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, sehingga anak ini kasihan sama gurunya. Nanti ini ada semua ini ada kelemahannya ya. Dan selanjutnya ada guru yang menjadikan muridnya itu sebagai teman atau teori kontrol teman. Di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid memang, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, ini ciri-cirinya biasa. Dia dekat ke murid. Mana kalau murid salah, dia akan lindungi murid. Bagaimana supaya murid itu tidak dilindungi? Ada keuntungannya. Memang guru ini dekat, apa yang dikatakan guru ini bisa dipahami muridnya. Tapi kelemahannya, murid sampai tua tak akan pernah mandiri, sehingga terbawa alat rumah. Dan ini kelihatannya sepele, tapi juga ternyata sangat berbahaya kalau kita terlalu menganggap murid itu sebagai teman. Sehingga murid itu nggak ada merasa menghargai. Kalau teman itu kan ada batasnya. Kalau nggak suka sama kita, udah teman lagi, tak pasti lagi katanya. Demikian juga murid sama kita. Kalau kita menjadikan murid itu sebagai teman. Nah, yang keempat, ada guru itu sebagai monitor. Semua tahu dia. Mulai kos kaki warna apa tahu, periksa semua. Mana memantau berdasarkan pada peraturan dan ada konsekuensi. Sudah dibuat tidak boleh memakai kaos kaki hitam. Ada guru
nampak ada itu yang salah itu nanti. Semua diperhatikan. Nah, ini dong bagus, ya. Bagus apa begini? Karena ada konsekuensi yang akan dilakukan. Nah, dia ada ini melakukan sesuatu itu berdasarkan yang telah diputuskan. Misalnya kita dapat hari ini, murid tidak boleh begini. Nah, dia tetap patuh melaksanakan seperti itu. Nah, itu guru yang sebagai auditor. Dan yang terakhir, yang diharapkan sebetulnya dalam pelajaran ini adalah guru adalah sebagai manajer. Dibandingkan 1, 2, 3, 4 tadi, ini intinya. Di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar murid dapat menemukan solusi atau masalahnya sendiri. Nah, jadi bukan kita bantu, bukan kita hukum, tapi kita ajak murid itu mengenali apa salahnya dan kita tanya kira-kira menurutmu apa solusinya kalau seperti ini kesalahannya. Nah, ini barulah dikatakan guru yang memiliki proposal yang bagus. Sekarang mari kita refleksi diri kita masing-masing. Ini kan menurut dosen. Di manakah posisi kita hari ini? Apakah sebagai guru berhukum? Apakah sebagai pembuat orang yang merasa bersalah? Gimana saya ini, gimana begini? Atau sebagai teman? Apakah juga kita sebagai guru yang sebagai tukang monitor? Atau sudahkah kita menjadi seorang guru yang sudah menjadi manajer? Dari sini ada motivasi. Masih menurut Diana Mosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku pada manusia pada umumnya, baik terhadap anak-anak, kita sebagai guru atau orang tua bagi kita. Pertama, motivasi 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Orang yang memiliki motivasi ini akan menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik maupun psikologis, maupun yang tidak terpenuhi akan kebutuhannya. Jadi motivasi ini datang dari luar. Misalnya gini, kalau saya terlambat nanti mengisi absen, nanti uang saya dipotong. Berarti motivasinya datang cepat itu bukan karena kewajibannya harus masuk tempat jam 8, tapi takut terlambat 5 menit dipotong 15.000. Itu termasuk salah satu contoh motivasi eksternal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Motivasi kedua, motivasi ini bersifat eksternal juga. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Ini tadi pertanyaan yang ketiga yang saya tanyakan kepada Bapak Kepsek sama. Nah, ini ada orang berkompetisi itu. Kalau saya berarti ini, saya akan terpilih dari wali kelas terbaik. Akhirnya mati-matian, bagus. Tapi motivasi itu bukan dari dalam diri, tapi hanya untuk mendapat pujian. Biar menjadi wali kelas terbaik, guru terbaik. Memang bagus, tapi motivasinya itu tidak berdasarkan dari hatinya. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai dan ingin melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, di sini motivasi yang terakhir ini memang datang dari dalam diri. Kalau saya tidak datang, anak-anak gimana? Kalau saya terlambat, siapa yang memasukkan ke kelas? Nah, itu datang dari dalam diri. Baik. Kita lanjut. Nah, di sini ada refleksi hukuman dan penghargaan. Selama ini hukuman merupakan bentuk pembelajaran disiplin. Ini tadi pertanyaan nomor 1, ya. Apakah menghukum bisa membuat anak menjadi disiplin? Nah, di sini pernyataannya, selama ini hukuman merupakan bentuk pembelajaran disiplin bagi murid bagi seorang guru. Padahal hukuman mempunyai arti berbeda.
Jadi beda disiplin dengan hukuman. Nah, hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis. Jadi maksudnya hukuman itu baik fisik anak ataupun psikis anak. Jadi selama ini kita menganggap hukuman itu kalau dipukul. Ternyata tidak. Anak merasa tidak senang sama kita, itu juga termasuk hukuman ternyata. Selama ini kita berpikir kan, kalau nggak kita hukum pasti nggak kita hukum. Ternyata ada lagi yang lebih berat daripada hukuman fisik ini. Misalnya kita mengejek anak, udah jelek, udah miskin, udah tahu diri pula. Ternyata itu lebih parah dari hukuman fisik. Itu termasuk jenis hukuman. Nah, menurut Rafiqon, memutuskan baik penghargaan maupun hukuman merupakan cara mengontrol perilaku seorang yang bersifat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, secara idealnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, demikian juga dengan penghargaan. Ternyata ini juga bisa merusak perilaku anak. Dia merasa bangga dengan penghargaan yang diberikan kepadanya. Nah, ini saya betul-betul kami dapat ilmu baru, termasuk dengan tidak mencantumkan ranking. Ya, itu betul-betulnya pelajaran terakhir kami kemarin. Tidak boleh kita memberikan anak penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan, berikanlah secara individu. Namun ada tantangannya. Jadi selama ini kita kan begitu. Soalnya anak satu anak aja kita hargai. Ternyata yang lainnya kita hati, diam-diam. Kita menganggap kalau kita kasih dia ranking, kita berharap yang lain itu kan termotivasi untuk dapat ranking berikutnya. Ternyata menurut penelitian tidak ada anak yang termotivasi dengan itu. Justru dia lebih ini, itu tahun itu juga dia dapat ranking. Jadi ini saya buktikan. Ketika lomba kelas, ada anak kelas 93. Saya tidak boleh, alhamdulillah oleh sebelah sana dan ini dapat juara 1. Mereka mendapat seperti itu. Pasti kelas unggulan yang dapat juara 1. Jadi belum lagi apa-apa, mereka sudah down terlalu ini duluan. Nah, jadi ternyata penghargaan ini tidak boleh dalam pembelajaran kita berikan. Penghargaan hanya atau ranking hanya boleh diberikan kalau ada perlombaan olahraga. Tapi masalahnya, orang tua, masyarakat selama ini selalu mengharapkan ranking pada anaknya. Kita lihat sendiri, begitu terima rapor, semua sosial media, anak saya ranking sendiri. Nah, apakah kita sanggup merubah paradigma masyarakat seperti ini? Ini tugas terberat kepada kita sebagai seorang guru. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita sebagai manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan ini terpenuhi, ini akan aman. Tapi tidak semua orang bisa terpenuhi kebutuhan dasar ini. Makanya dia berulah. Bukan anak-anak saja, orang dewasa pun. Kalau nggak terpenuhi kebutuhan dasar yang 5 ini berubah itu. Bapak-bapak pun, kalau nggak terpenuhi kebutuhan dasarnya bisa selingkuh. Istri pun kalau nggak terpenuhi kebutuhan dasar bisa selingkuh. Konolah anak-anak. Nah di sini ada 5 kebutuhan dasar pada anak. Pertama untuk bertahan hidup. Kedua cinta dan kasih sayang. Ini nggak bisa dipungkiri. Mungkin anak tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang di rumahnya. Makanya di sekolah suka-sukanya. Nah, ini yang perlu kita selidiki. Apa penyebabnya anak seperti ini? Nah yang kedua kebebasan. Dia punya bebas. Jadi begitu nyampe ke sekolah ini, wah, masa mendapat suatu kayak kambing masuk ini, kamu masih masuk kebun, semua dimakan. Yang ketiga kesenangan, yang keempat. Nah ini kelima ini yang wajib dipenuhi oleh semua manusia. Tapi kenyataannya tidak semua orang beruntung mendapatkan kebutuhan yang 5 ini. Bisa jadi dari bertahan hidup, uangnya banyak. Sampai 7 keturunan dia masih bisa bertahan hidup. Tapi dia nggak ada cinta dan kasih sayang. Akhirnya dia leneh juga. Bisa jadi kasih sayang melimpah ruah. Kata ibu dia. Tapi untuk bertahan hidup, aku udah pernah cukup. Jadi ini semua mempengaruhi kenapa anak bersikap yang ada-ada. Jangan kan anak, kita saja begitu.
lanjutkan Bapak Ibu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita ini nanti terlalu panjang sangat dibuka lagi. Halo Ibu deh, ada pertanyaan? Pak Rizal, oke, Ibu Fatma. Silakan Ibu Fatma. Ibu berdiri, Bu. Izin, Bu. Berdiri, Bu. Silakan. Enggak, maksudnya itu leksi yang tadi. Iya. Iya. Silakan Bu Fatma. Pertanyaan saya tentang yang poin yang ketiga itu. Tadi seharusnya kan dijelaskan oleh Ibu, seharusnya kita tidak bisa memberikan penghargaan ataupun reward kepada anak didik kita dalam bidang akademik, kecuali dia di perlombaan. Iya. Kan banyak itu misalkan ada sebagian murid ataupun peserta didik berperanggapan kalau misalkan kita kan udah pernah itu kita tidak membuat dia juara 1 juara 3, jadi dia merasa aku juara berapa, aku nggak ada juaranya, dia tidak mengetahui sebatas mana dia tingkat pengetahuan ataupun akademiknya. Oke, saja Bu. Oke, terima kasih Bu Fatma. Jadi begini, ini menurut teori, ini kita bicara masalah teori konsep. Menurut teori di kurikulum Merdeka, ini nilai itu ada di rapot masing-masing. Jadi begini loh pengalaman. Ada di kelas 93 itu juara 2. Saya tanya, nilai Pak ini berapa? Nggak tahu itu. Jadi mereka nggak perlu nilai, tapi mereka mau melihat ranking. Ini ranking loh. Tapi saya tanya, nilai Pak ini berapa? Saya nggak ada saya buka rapor. Berarti dia nggak peduli dengan nilai itu. Ya, nah, memang ini seperti saya sampaikan tadi, ini memang bukan tak semudah membalik telapak tangan. Dimana dari dulu kita sudah terbiasa dengan ranking, sudah dapat ranking ini, semuanya ini. Tapi ternyata ada di balik itu anak-anak yang sedih dia, bukannya terpacu dia untuk lebih giat lagi, tapi sudah apatis. Bagaimana saya belajar masih itu orangnya. Itu ada. Saya pernah baca apa ini. Jadi kita kadang terlalu berlebihan dalam memuji anak di hadapan orang lain, di hadapan anak lain. Karena kita kadang-kadang guru ini kita memuji anak yang satu itu aja. Ternyata ada anak dia diam-diam di hatinya sedih begitu. Nah ternyata ini bisa menurunkan semangat belajar mereka. Sebenarnya juga dengan anak kita dulu. Ada anak 5 itu nggak boleh dibedakan satu sama yang ini, harus sama semua. Kalau kita bedakan aja sedikit, kita puji aja siapa, si adik langsung ini lah, apa itu. Nah, demikian juga kita terhadap peserta didik kita. Bisa terima? Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah ini tadi jawaban pertanyaan Pak tadi. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman lewat dan punishment. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ternyata ada dampaknya dari kita memberikan penghargaan terhadap seseorang itu. Dia terus berharap kalau seandainya tidak terdapat lagi, ada dampaknya. Nah, pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, malah dianggap seperti itu. Jadi demikian juga. Misalnya di antara sekian guru, kalau kepala sekolah tidak ada menganggap guru satu yang lebih ini dan itu selalu dibanggakan, pasti ada perasaan sakit hati dari bidangnya. Kemudian dia demikian juga terhadap anak. Itu tadi dampak jangka pendek. Sementara dampak jangka panjang ini tak bisa dibilang lagi, masih parah nih. Bahkan ada rasa dendam, ada apa begitu. Nah,
Penghargaan menurunkan kualitas, belum tentu mas penghargaan itu orang ini lebih baik. Bisa jadi karena dia terlanjur ini dia merasa hebat, nggak perlu lagi tahu dia juara satu, apa lagi terlanjur ini. Nah, yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Ini menurut apa ya teori ya, masalah benar tidaknya itu nanti akan kita kaji. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Jadi dia hanya mengharapkan motivasi dari luar tadi. Karena harus mendapatkan penghargaan lah dia belajar, bukan juga lebih pintar. Baik terhadap murid, ampun kita dengan apa guru. Kenapa Ibu BL misalnya cepat-cepat datang dan dapat penghargaan? Ya, gitu. Kenapa Ibu Seri rajin kali dan banyak dikasih jam? Itu namanya motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam. Oke. Nah, bentuk program kebajikan. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau nggak penghargaan? Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita coba lakukan. Kita coba ya Bapak Ibu. Pertama, beri pengakuan secara khusus. Nah, kalau misalnya Ibu Atika dianggap kinerjanya bagus sebagai wali kelas, panggil Bu Atika ke kantor secara diam-diam. Bu Atika, terima kasih kerja Anda sudah begini-begini, beri penghargaan secara khusus tanpa diketahui Ibu Ica. Gitu. Demikian juga terhadap anak. Misalnya ada anak yang paling kita anggap apa? Kita panggil kata Upa. Nah, nilaimu sudah bagus, ayo tingkatkan lagi begini. Ternyata itu lebih berarti daripada kita memberikan sebuah benda terhadap anak. Yang kedua, beri pengakuan saya pribadi. Oke, selamat. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan yang itu aja ditunjuk. Ayo Najmi, itu aja orangnya. Iya, nggak mau dia itu urusan belakangan. Yang kedua, beri pengakuan secara konsisten. Jangan sekali belajar. Pertama, konsistennya maksudnya harus menerus. Jangan pas hari itu aja. Memang itulah yang kita lakukan setiap hari. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Harus fokus pada proses ini, tidak hanya pada hari tertentu saja. Nah, ini tadi tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi pertanyaan masalah hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Misalnya ada anak terlambat, kita beri hukuman menulis sampai habis tintanya. Menurut Pak Rija, itu hukuman apa tidak? Tidak. Oke, kita simpan jawabannya. Ini guru olahraga, Pak Ahmad. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bapak itu hukuman apa tidak? Tidak. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kan nama kopi. Menurut Ibu Ica, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya begini, ada anak dicoret-coretnya kertas temannya, kita minta, ayo ganti. Menurut Ibu Nurhaida, apakah ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kita perhatikan, karena tersenggol pada saat belajar. Misalnya ada air di meja, datang anak lewat, tersenggol. Ini kita suruh dia membersihkannya. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kita. Kaki ayam biasa seharian. Itu menurut Pak Ali hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dan yang terakhir,
lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pokoknya bersama tadi pelajaran. Oke, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, kenapa Bapak mengatakan lari 100 kali dalam menulis 100 kali dalam kalimat saya tidak terlambat lagi itu sebagai hukuman? Tidak tadi ya, tidak hukuman ya Pak ya. Apa alasannya Pak? Siapa Pak? Oh Pak dijelaskan dulu. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, itu hukumannya untuk satu buku atau pulpennya sampai habis? Enggak, ini apa tidak kita lakukan? Iya, atau pulpennya sampai habis atau gimana? Ini caranya ini. Kalau kita anggap sampai habis, kalau kita selesaikan sampai habis itu bukan hukuman lagi, penyiksaan namanya. Penyiksaan. Baik, terima kasih. Jadi begini, yang dimaksud dengan hukuman itu tadi kita kembali lagi sesuatu yang membuat anak tidak senang. Baik secara fisik, kita tidak bisa pukul kan? Tapi ada anak ini dia merasa tersiksa dengan ini. Dan memang ini dilema sekali ini. Ini apa yang harus kita lakukan sama murid? Tapi beginilah kenyataannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Tadi menurut Pak Ahyar ini tidak hukuman ya Pak ya. Nah, menurut pembelajaran merdeka ini adalah hukuman. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan malu secara psikis kepada anak. Dengan lari dia ditonton oleh banyak orang. Ini malu. Memang secara fisiknya kuat, tapi secara psikis dia malu. Nah, beda mungkin dengan anak kita. Yang demikianlah selanjutnya. Itu nanti kita pantau masing-masing. Jadi luar biasa di sini masalah hukumannya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Inilah jawaban yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Yang dikatakan hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, memang harus terjadi, ya. Jadi coba ingat lagi dari pertanyaannya. Nah yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, berbekas kemudian. Sementara untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi kalau menurut Bapak ini tidak berakibat berdampak kepada sakit hati, oke, kita anggap ini konsekuensi. Tapi kalau sempat dia menjadi sakit hati, memang dia nggak melawan, tapi dalam hatinya ada sakit, berarti itu termasuk hukuman. Nah, anak membenci kedisiplinan, itu mau hukuman. Oh, dia dikasih hukuman. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau dihukum. Berarti memang sekarang dihukum begini, dia nekat menyakiti dirinya sendiri. Nah, kalau kita minta konsekuensi, anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi dan seterusnya. Inilah perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Dan ini bisa kita pahami bersama. Nah, ini apa itu restitusi? Ini saya jujur, saya baru tahu kalimat ini ketika mengikuti PDB. Dalam pikiran saya restitusi ini prostitusi, ternyata restitusi. Nah, apa sih restitusi? Jadi kami yang tua-tua kadang sering kepleset menjual ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada proses di situ, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini beda hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau menghukum itu kita satu pihak, hanya kita memberikan hukuman kepada anak. Konsekuensi juga itu adalah peraturan, ya peraturan seperti ini itu satu pihak. Nah, sementara untuk restitusi ini ada ketiganya ini bekerja sama, baik guru, peraturan sekolah ataupun siswanya.
bekerja sama. Nah, jadi ketika anak melanggar suatu kedisiplinan, tidak langsung dihukum, tapi diberikan restitusi. Bagaimana caranya? Di sini kita menanyakan kepada anak, kenapa dia bisa seperti itu? Kita minta, apakah ini atas kehendaknya? Dan kita Kita tanya, kira-kira menurutmu gimana solusinya? Jadi ada pembicaraan dari hati ke hati antara ibu dan anak, tidak serta-merta kita langsung memberi hukuman. Harus kita berikan restitusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kalau tadi yang kita lakukan tadi menyuruh anak lari, itu namanya menebus kesalahan. Apakah dengan lari itu dia bisa menebus kesalahannya? Itu tidak. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, mungkin selama ini ada antara guru dengan murid yang tidak baik hubungannya. Kalau melaksanakan restitusi ini bisa lebih baik. Atau antara anak si A dengan si B bertengkar. Kalau langsung kita berhukuman, justru akan ada dendam sama anak. Tapi kalau kita berikan restitusi, kita pertemukan, saling minta maaf, apa kejadiannya, nah akhirnya hubungan mereka akan kembali baik. Terus ini tawaran. Kalau restitusi ini kita nggak paksa, kita menawarkan. Ya, ini bedanya. Kalau hukuman, pasangan. Kalau restitusi, tawaran. Jadi sangat jauh sekali bedanya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Baca dulu, apa ya kesalahan saya? Anak yang berpikir, bukan kita yang menunjuk apa salah. Coba dulu, menurutmu apa salahnya? Tahu salahmu begini. Hukuman. Tapi kalau kita, menurutmu apa salahmu hari? Itu beda restitusi dengan ini. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang 5 tadi, kebutuhan dasar manusia yang kelima tadi, dia akan cari kebutuhan dasar. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Banyak anak yang kita hukum salah, dia merasa minder, bahkan keluar dari sekolah dan kelompoknya. Tapi harapannya dengan restitusi ini, anak ini bisa kembali ke dalam komunitasnya, tidak mengasingkan diri. Itu yang dimaksud dengan kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ada lagi istilah baru. Jadi banyak kali istilahnya ya. Tadi restitusi, ini ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini ada satu pertanyaan. Mengapa kita harus pakai helm? Untuk berarti bukan biar tak ditilang polisi ya. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan untuk menjaga jarak 1,5 meter? Menghindari COVID, menghindari virus. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira benar. Kenapa kita harus tepat waktu? Tapi sangat dihukum kalau terlambat. Karena tahu disiplin dulu. Oke. Untuk mendukung motivasi dia, itu kalau untuk disiplin itu namanya intrinsik, Pak. Ya, motivasi dari dalam diri ya. Demikian juga dengan memakai helm. Kalau jawaban kita untuk melindungi kepala, itu memang dari dalam diri. Tapi ada juga, kenapa harus pakai helm? Karena di situ ada polisi yang razia. Apalagi peraturan lalu lintas lampu merah. Ini baru pasang lampu merah di simpang apa ini. Kalau nggak ada polisi terus lewat. Kalau ada polisi berhenti kita. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Ya, out. Lampu merah, nggak ada polisi, nggak cukup, lanjut aja. Nah, itu namanya ekstrinsik. Nah, untuk
motivasi instruksi kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Berarti peraturan itu bisa dikalahkan oleh motivasi. Menggunakan hal itu kan peraturan dari polisi. Tapi kalau kita nggak termotivasi untuk melindungi kepala, tak juga. Ada polisi, nggak usah pakai helm. Padahal peraturan itu dibuat untuk melindungi kita. Tapi karena motivasi kita bukan untuk melindungi kepala, kita langgar juga. Nah inilah kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan. Demikian juga peraturan di sekolah. Wajib anak hadir jam 7.50. Peraturan. Kalau tidak akan dihukum segini. Kenyataannya banyak juga yang terlambat. Berarti peraturan itu tidak 100% berhasil. Nah, beda dengan kalau kita buat keyakinan kelas dari inisiatif. Nah, kaitannya dengan materi kita, dengan judul pertama tadi, budaya positif di sekolah, itu harus menciptakan lingkungan positif. Baru bisa tercipta budaya positif. Lingkungannya dulu. Apa tadi yang dikatakan dengan lingkungan? Sekolah dan warga sekolah, sekolahnya, dan semua elemen-elemen komponen-komponen yang mendukung pembelajaran yang ada di sekolah itu. Nah, setelah itu harus ada keyakinan kelas, ada motivasi, baik dari kita sebagai guru ataupun dari peserta didik kita. Nah, ternyata kalau sudah tercipta keyakinan kelas, peraturan kelas bisa tidak apalagi Pak. Bisa dilaksanakan peraturan kelas ini. Tapi kalau hanya peraturan, tidak ada keyakinan kelas, peraturan akan tinggal peraturan. Peraturan hanya tinggal di atas kertas. Kalau belum bisa kita menciptakan keyakinan pada diri kita sendiri, apalagi terhadap peserta didik kita. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Ini ada contoh ke IPK dan Wanita Persatuan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga, ini peraturan biasanya setiap sekolah ada seperti ini, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran tertib. Ini hampir sama, semua sekolah sama ini, dimanapun sekolahnya sama. Nah, kesepakatan kelas supaya yang 5 ini bisa terlaksana, harus ada kesepakatan kelas. Pertama, guru dan murid saling menyayangi. Murid merasakan ada kasih sayang guru itu. Aku udah sayang, nggak masuk itu. Nah, sayang itu tidak hanya kata sayang, kayak ibu sayang kan, entahlah sayang belum tentu. Bisa aja di mulut sayangnya. Ya. Jadi sayang ini macam-macam. Dengan kita memperlihatkan sayang kita bagaimana, itu bervariasi. Yang kedua, murid yang semangat. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid di TK yang ini bahasanya. Kami murid peduli dengan teman-teman. Semangat belajar dan peduli dengan teman-teman. Nah, di sini ada peraturan. Di keyakinan kelasnya masih kosong. Peraturan, contoh. Selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Itu peraturan. Sama tadi yang disampaikan Ibu PH tadi. Buku harus dikumpulkan secara keseluruhan, jangan satu-satu. Itu sebut peraturan. Nah, keyakinan kelasnya, kita harus sampaikan kepada anak, kenapa buku ini harus dikembalikan pada tempatnya. Dengan peraturan, ada sebabnya, kenapa harus pada tempatnya. Jadi kalau kita buat peraturan itu harus berdasarkan alasan. Masih harus kepada tempatnya. Di sini ini kenapa? Besok kan bisa dipakai lagi. Besok kan ini juga yang mau dipakai. Nah, jadi harus ada keyakinan kelas. Karena buku kita cuma segini. Kalau buku kita rusak, kita nggak bisa belajar. Jadi ini merupakan keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, tidak bisa hanya peraturan. Harus kita sampaikan. Apa konsekuensinya kalau mengganggu orang lain? Tentu dia juga akan mengganggu orang lain. Otomatis akan terjadi pertengkaran. Jadi intinya
keyakinan kelas ini adalah menjelaskan dampak dari perbuatan seseorang. Oke, kembali ke posisi kontrol. Ini ada beberapa pernyataan. Kembali lagi ke kontrol guru tadi. Ada guru penghukum, ada guru teman, ada pemantau atau monitor, ada manajer, ada pembuat orang bersalah. Nah, kalau contoh ini berapa? Pembuat orang bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Padahal ibu sudah begini. Nah, itu biasanya yang menyatakan ini adalah guru yang suka membuat anak itu menjadi bersalah. Ternyata kita pikir memang ada efektif ini. Karena sebagai anak-anak memang efektif ini. Kita siap sama kita. Tetapi menurut penelitian juga ini juga nggak boleh terlalu segera anak menjadi putus asa. Yang kedua, ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Waktu seumur hidup yang salah terus lagi. Nah, ini perkataan seorang guru. Nah, ada seorang guru yang sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu nak. Nanti kalau nggak siap ini ibu dihukum ini ibu ditegur kepala sekolah kalau nggak siap. Ayolah nak. Nah, gitu. Ini biasanya yang disampaikan oleh guru yang posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, sementara guru yang sebagai pemantau biasanya akan berkata seperti ini. Apakah kamu mau mendapatkan 3 bintang hari ini? Ini memberi hadiah. Gimana? Kalau siapa yang rapi hari ini akan saya kasih seperti ini. Ini pemantau ini. Dan yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan yang terakhir, penghukum ada 2 di sini. Kamu selalu yang paling terakhir datang. Jadi seolah-olah tiap hari memang terakhir dia datang. Padahal cuma 2 kali mungkin dia terakhir datang. Tapi setiap itu aku juga. Akhirnya dia datang sama anak-anak juga. Tetap terakhir juga kok saya juga begini. Dan terakhir datang besok. Gitu. Oke, di sini ada untuk menstabilkan identitas dari semua ini. Guru berkata, kalau dari segi 3 institusi, apa yang dikatakan guru yang melakukan segi 3 institusi? Biasanya berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Selalu kita panggil anak, salah itu manusiawi. Saya juga pernah salah. Tidak ada kita yang sempurna. Orang tuanya salah, berarti anak-anak. Jadi bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Dan kalau kita kan menginterogasi anak, ayo siapa tadi yang salah? Siapa yang benar? Kita hadirkan 2 anak misalnya di sini kan? Minta paksa, ayo aku. Ini bukan kayak begitu. Kita nggak mau siapa yang salah dan yang benar. Apa itu ada 2 guru berselisih? Kita nggak tahu siapa yang salah yang benar. Tapi kita cari siapa yang salah dan yang benar. Tapi tugas kita adalah menyelesaikan masalah itu. Ngapain kita ungkit siapa yang salah yang benar lagi? Jadi kita harus memberikan solusi baik kepada anak ataupun kepada semua tetap guru. Ya, jadi misalnya ada 2 ibu datang kepada saya, baru saya buat korek, kemudian lagi mulai juga. Siapa tadi yang begitu? Siapa yang mulai tadi? Nggak perlu mestinya. Ya udah selesai, sama begitu selesai itu. Nggak ada orang yang nggak salah. Apalagi seorang manusia. Itu baru dikatakan kita melaksanakan segitiga restitusi. Dari materi tadi saya minta kepada kita semua untuk bisa merefleksi apa yang bisa Bapak apa kita perbuat setelah mengikuti materi tadi. Pertama kepada Bapak Samas, bisa Pak ya? Pertama sekali terima kasih banyak kepada Ibu narasumber yang telah memberikan pemaparan masalah pembahasan budaya positif.
ternyata memang setelah kami mendengar dan juga mencermati apa yang sudah Ibu sampaikan, ternyata memang menuntut ilmu itu seumur hidup. Banyak kami rasakan kekurangan-kekurangan kami sebagai seorang guru yang ternyata selama ini kami sering lupa. Ternyata kami mengukur. Dikira dengan cara demikian karakter anak bisa berubah ke hal yang positif. Ternyata tidak. Jadi banyak kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan dia pemaparannya tentang pembahasan budaya positif khusus di SMP Muhammadiyah 31 Panyungan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kami bisa ada sedikit pola perubahan dalam memberikan pendidikan, pengajaran sekaligus membimbing daripada peserta didik sehingga lebih menjadi siswa yang berkarakter. Saya rasa itu saja. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sama Sasa. Baik, kita berikan buka ini. Terima kasih. Itu tadi beberapa materi yang ada di modul 1.4 yang kami pelajari pada bulan ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan imbas. Jujur, kami bukan yang terbaik, tapi inilah tugas yang dibebankan kepada kita. Mudah-mudahan kalau kita tidak berbuat, pasti tidak akan ada hasil. Tidak ada orang berhasil kalau tidak pernah salah. Jadi kami yakin, kami percaya, kami tidak sempurna, tapi kami hanya menyampaikan dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan baik. Semoga sekolah SMP Muhammadiyah yang kita cintai ini bisa lebih maju untuk tahun-tahun ke depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.